Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini ya, si Aerocool Turn Mini, sama kita udah unboxing power supply yang baru rilis dari Aerocool ya. Ini adalah Aerobros 650 ya. Dia ada versi 550, 650 dan 750 watt ya power supply. 80 plus bronze, garansi 4 tahun resmi dari distributor DTG ya. Di video kali ini gua akan jajal pakai komponen yang ada di gua teman-teman ya. Ini Ultra 7265KF, DDR5, B860 sama NVMe Gen 4 ya, sama graphic card RTX 5060 ya. Objektif gua adalah ngetes si power supply-nya ya. Kita benchmark kecil-kecilan aja apakah aman atau tidak, lancar atau tidak ya. Dan pada saat baru nyalain nanti untuk spek kayak gini dia makan dayanya berapa watt ya. Karena untuk casingnya ini tuh gue udah pernah kontenin di tahun lalu, teman-teman bisa nonton juga ya. Overall pokoknya untuk casingnya ini emang secakep itu, dia udah dapat 4 fan RGB ya. Jadi kita fokusannya langsung rakit pakai komponen yang ada di gua, terus langsung nyalain ya. Gua nggak nambahin fan tambahan lagi dalamnya, karena di atas itu bisa water cooling 360, di samping bisa nambah 2 fan lagi itu kalau misalkan kalian mau. Tapi kali ini kita langsung pasang area motherboard ini sama power supply-nya ke casingnya. Yuk langsung masuk aja ke proses perakitan, karena gue lebih penasaran sama power supply-nya nih. Ini garansi 4 tahun nih, bakalan mantep atau enggak ya untuk si power supply-nya. Ini dia casingnya teman-teman ya, si Aerocool Turn Mini ya. Dia tuh support motherboard micro ATX ya, yang 4 slot RAM. Emang enaknya pakai micro ATX yang 4 slot RAM biar kelihatannya padat gitu teman-teman ya. Dia udah dapat 4 fan ARGB ya, depan 3 belakang 1, dan bagian depan ini kita udah dapat dust filter tuh ya. Jadi casing ini emang udah secakep itu. Ntar kalau teman minat linknya gue drop di deskripsi guys ya. Terus di sini udah dapat controller juga ya. Jadi kita udah tinggal plek-ketiplek, colok-colok aja. Casing ini udah sangat enak untuk dirakit. Cuma pada saat datang ya belum seperti ini guys. Ini udah gua rapihin. Jadi dari casing ini kabel manajemennya gue rapin duluan biasanya. Jadi dia langsung turun bawah nih ya, untuk power, USB 2, USB 3, audio ya. Terus untuk fan-nya yang bagian depan gue masukin ke sini, bagian belakang gue siniin. Jadi langsung masuk ke controller. Nah, oke. Ini kalau kalian misalkan motherboardnya tidak support RGB, colokin SATA aja dia udah nyala teman-teman. Tapi kalau misalnya mau disinkronkan, kalian colokin nih PWM sama ARGB ya teman-teman ya. Oke, terus ini nih power supply-nya ya, Aerobros 650 watt ya. Tadi gue lihat sih harganya 679.000. Itu belum sama promo ya. Kalau sama promo ini 600 ribuan sekian, atau bisa 580 mungkin, tergantung akun kalian, karena tiap akun kadang suka beda promonya. Dia ada 550, 650 sama 750 ya. Dia infonya sudah ATX 3.1 teman-teman. Oke, dan yang paling penting garansi 4 tahun. Kalau ada apa-apa kalian tinggal WA ke distributor DTG teman-teman ya. Oke, kita nunduk dikit karena kita mau pasang si firmware supply-nya. Nah, ini guys power supply-nya nih. Tuh. Kabelnya udah flat ya, ini udah gua rapihin. Jadi udah tinggal kita masukin saja ya. Dan bagian casingnya ini peso covernya kebuka ya teman-teman ya. Jadi kita bisa flexing power supply apa yang kita pakai di rakitan ini ya, atau yang kalian pakai di rakitan kalian guys. Kita nunduk dikit. Nah, mana obeng saya? Oh ini guys, di bawah. Aduh, segala jatuh ya. Rakit casing itu pasti gampang teman-teman, gak ada susah guys. Udah tinggal set aja. Oke. Masang power supply-nya ya seperti masang power supply pada umumnya lah ya guys ya. Gua akan mencoba untuk tidak nge-cut videonya guys ya. Jadi sampai nyolok-nyolok guys. Situ, terus satu lagi di sini ya. Nah guys, ini kan untuk lubang PCI-nya itu bukan yang tipe baut ya, jadi kita harus patahin teman-teman ya. Ini kalian sesuaikan dengan motherboard kalian nih. Di gua tuh ada di segaris sama lubang bautnya. Jadi ini kita akan buka ya. Biasanya gue pakai obeng nih, tuh baru pakai tangan.
Nah, gue biasanya ngebuka satu aja. Kalaupun kalian mau ngebuka dua-duanya, ya tidak apa-apa. Oke. BTW, gue nggak masang I/O shield ya teman-teman ya. Kita langsung masukin motherboard aja. I/O shieldnya ada di casing sebelumnya teman-teman ya. Saya belum mindahin. Oke, kita pokoknya tinggal masukin motherboardnya ke sini nih. Oke, sini lega teman-teman. Jadi nanti kalian bisa pasang water cooling 360 di atas, fan 2 di samping, sama 2 di bawah ya. Itu opsional. Kalaupun kalian misalkan kayak gue nih, Bang Gadi gue nggak mau masang fan lagi ya sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, karena dia udah dapat 4 biji gitu loh. Sudah dapat 4 biji fan, depan 3, belakang 1. Jadi untuk sirkulasi sudah aman guys. Oke. Nih biar kalian ngerti, Bang Gani kalau ngerakit emang berapa lama? Ngerakit itu sebentar guys. Ngerakit itu sebentar. Yang lama tuh install Windows driver dan kawan-kawan sampai cek ini cek. Install masih sebentar sih guys ya. Tesnya. Ya proses rakitnya sampai nyolok-nyoloknya gue akan berusaha untuk tidak gue cut ya. Jadi kalian bisa lihat juga nih, gua nyolok-nyolokin di sini masih gampang atau susah atau kayak gimana gitu. Kembali lagi di sini gua nggak masang fan samping dan fan atas ya, karena gua lebih fokus ke power supply. Kalau casing kan ya udah sebatas casing aja. Dan untuk sirkulasi casing ini juga dia udah aman ya. Oke, gua matiin dulu guys. Nah, di sini udah jelas nih jalur-jalurnya ya. Gue akan kasih tahu biasanya gue nyolokin kabel tuh gimana guys. Nih, ini 24 pin ke sini, 8 pin 8 pin motherboard ke sini, 8 pin VGA ke bawah, USB 2, audio sama front panel ya. Nah, kalian ingetin tuh jalur-jalurnya ya. Kalau udah tinggal dipraktekin. Nih, ini 8 pin yang 4+4 motherboard. Masuk ke atas ke sini. Masukin dulu aja guys ya. Gak apa-apa ngample dikit. Terus ini biasanya 24 pin gue ke sini nih. Ini 24 pin ke sini. Oke. Kalau kalian ragu kayak Bang gue takut lupa, ya udah satu-satu guys. Nggak apa-apa. Nih. Tinggal dicolokin. Nah, terus satu lagi sini nih. Kalau dari power supply paling colok ini cuma 3 biji atau 4 biji. 8 pin mau bawa 8 pin VGA, 24 pin. Kadang sama SATA ya, yang ini SATA-nya dipakai ya. Ini kabel-kabel bisa pinggir-pinggirin gini. Terus ini ada USB 3 nih. Oke. USB 3 bisa ke bawah sini. Nah. Sip. Terus ini masih ada lagi dari dari controllernya, kan ada 3 tuh ya, ada PWM, ada ARGB sama SATA ya. SATA-nya ke power supply. Ini gua ambil dulu nih sini nih untuk ARGB-nya sama PWM. Ini PWM-nya di sini, terus ARGB-nya ini di sini. Jadi ini masih termasuk lega ya untuk si casingnya teman-teman. Dan kalau kalian kurang pencahayaannya bisa tambahin center atau apa ini audio. Kalian bisa raba-raba. Terus kalau lagi ada USB 2 mana nih? Nah, ini USB 2 nih. Ini USB 2. Nah, itu udah masuk. Terus ini ada SATA yang dari controller ARGB nih ya. Kalian colokin ke power supply. Gue biasanya masukin ke kolong gini sih guys nih. Yang penting mah dia ketutup. Lagi ini front panel. Front panel masukin lewat sini deh.
Ini untuk front panel kita colokin HDD LED ya. Resetnya dipakai ke controller teman-teman. Terus power plus minus deh. Minusnya dulu. Di situ plusnya ini kalian bisa baca manual. Gue udah jelasin di tutorial ke PC lah pokoknya yang itu ya. Nah, sama yang terakhir kabel untuk si graphic card teman-teman. Ini bisa masukin lewat kolong, terserah mau kolong sini mau kolong situ, yang penting masuk aja. Nah, udah deh. Oh, perkabelannya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di bagian sini teman-teman mau rapihin, kalian bisa kasih kabel tis di sini nih, ini 2 biji nih. Set. Nah, begitu. Kalau misalkan kalaupun misalkan enggak juga nih kayak gue nih, ya nggak apa-apa juga guys, karena sebenarnya nggak ada aturan baku guys. Dirakit di situ bener-bener gak ada aturan baku. Selama dia nyolok dan berfungsi, ya udah. Cuman kan memang sekarang kalau untuk rakit PC ada tambahan, yaitu pengen estetik gitu. Tapi ya ini juga masih cukup estetik kok guys tuh. Dan kabel begini juga ini masih kelihatan cukup estetik. Nah kita tinggal pasang graphic cardnya guys. Set. Udah tinggal baut. 10 menit kurang gak sih ini guys? Gue ngerakit atau 10 menit ya? Jadi masih easy lemon guys. Masih gampang. Gampang sekali. Hup. Terus colokin si 8 pin graphic cardnya. Nah, udah deh. Yuk kita nyalain PC-nya. Sudah dicolokin ke listrik guys ya. Moment of the truth, kita akan nyalain PC-nya ya. Nah, PC udah nyala ya. Oke, ini untuk baru banget nyalain, dayanya 70-an ya. Ini juga suka banyak yang nanya guys, kayak bangga nih kalau power supply 650 watt, narik dayanya 650 watt. Enggak guys, jadi dia tergantung speknya. Ini kan gue pakai Ultra 7265 KF sama 5060. Daya nyalainnya tadi awalnya 60-an, terus ini naik ke 100-an ya. Nah, udah masuk ke Windows, nanti biasanya dia akan turun lagi. Intinya naik turun di 100-an teman-teman, biasanya yang masih di bawah 150. Ini balik lagi ke spek kalian masing-masing teman-teman. Sebelum kita ke testing ya, di sini kan untuk casingnya itu dia fan-nya ARGB ya, dan diganti warnanya via tombol reset. Kalian bisa pencet aja ya, nanti dia lampunya akan langsung ganti. Dan kalau kalian nanya bisa nggak sih ini kalau kita mau ganti-ganti lampunya via aplikasi bawaan motherboard ya, dengan catatan motherboardnya support, ya bisa aja guys ya. Ini dicolokin dulu ARGB-nya ke motherboard. Tadi kan gua udah nyolok tuh. Kalau udah dicolok, kalian buka tuh aplikasi RGB bawaan motherboard kalian ya. Dan ini misalkan kalau kalian langsung ganti gitu ya, ini dia nggak langsung berubah teman-teman. Kalian harus bikin sinkron dulu si fan-nya dengan motherboard, dengan cara ini tekan aja beberapa detik guys. Nanti dia mati, baru sinkron. Kalau udah gini, misalkan kita mau ganti-ganti udah bisa ya, mau ganti hijau nih. Tuh dia udah bisa. Oke, ini berlaku buat yang depan juga teman-teman ya. Mau diganti warna lain juga, flash kayak gini juga bisa. Tuh, jadi intinya per lampu-lampuan yang ada di casing ini udah bisa diganti warna sesuai dengan selera kalian masing-masing. Tinggal kalian mau via tombol reset atau sinkron motherboard ya. Itu udah gue bahas juga di tutorial rakit PC, atau kalian bisa cari Gani GP ARGB, yaitu gue bahas lengkap banget di situ. Oke, kita sekarang masuk ke check and recheck. Oke guys, kita sudah buka aplikasi 3D Mark ya. Nanti kita akan timespy aja seperti biasa. Di sini udah kebaca 5060 sama Ultra 7265KF ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman tinggal nikmati aja hasil benchmarknya. Nanti untuk game-game yang akan gue benchmark di resolusi mentok ya, di 2K Ultra, 2K mentok ya, pokoknya seperti biasa. So harusnya sih ini udah aman ya, karena patokan gua tuh untuk power supply guys, selama dia nyala masuk ke Windows kayak gini, gak di idle udah ada di 60, 70 sampai 100-an watt kayak tadi,
itu dia harusnya sudah aman teman-teman, karena kalau misalkan power supply bermasalah tuh dia udah langsung meningsoy aja guys, kagak bisa nyala PC-nya gitu. Jadi teman-teman habis ini tinggal nikmati hasil testingnya ya, kita akan testing semua mentok. Ini dia guys ya, kita sudah selesai semuanya ya, rakit sampai testing-testing. Alhamdulillah aman, tidak ada kendala sesuai yang diperkirakan ya. Tadi daya tertinggi gue lihat di 300-an watt ya, jadi balik lagi tergantung spek. Kalau power supply 650 bukan berarti dayanya 650 ya. Kalau nyalain awalnya 100 watt ya 100 watt, idealnya 60-an, 60-an, full load 300, jadi tergantung dari spek masing-masing ya. So buat teman-teman kalau misalnya kalian minat ya sama casingnya atau sama power supply-nya, sudah gua drop semua di deskripsi dan di keranjang juga, kalian bisa gas aja ya. Ini udah worth it secakep itu ya. Power supply juga aman sih, nggak ada kendala teman-teman, garansi sekali lagi 4 tahun dari distributor DTG. Kalau ada apa-apa tinggal WA aja ya. Oke, semoga bermanfaat.